Mari saksikan cerita rakyat persembahan dari siswa-siswi TK Nazifa Islamic Intelligence School dengan judul Nasihat dan Petuah. Selamat menyaksikan.
Dari jauh aku pun datang mencari sahabat tersayang. Ingin aku bersamamu bercanda, saling tukar pengalaman nyata. Bila pun kita akan berpisah, kenangan manis yang dirasa. Bila pun kita akan berpisah, kenangan manis yang dirasa. Sambutlah salamku hai kawan, salam yang tulus dan mesra. Dari jauh aku pun datang mencari sahabat tersayang. Ingin aku bersamamu bercanda, saling tukar pengalaman nyata. Bila pun kita akan berpisah, kenangan manis yang dirasa. Bila pun kita akan berpisah, kenangan manis yang dirasa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak yang bernama Maling Kundang. Karena sang ayah telah meninggal dunia, ibu Maling Kundang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Saat beranjak dewasa, Maling Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang sudah bekerja keras menghidupi dirinya. Kemudian Maling Kundang meminta izin kepada ibundanya untuk merantau mencari pekerjaan di kota. Ibu, izinkan saya untuk merantau ke kota. Baiklah Malin, ibu izinkan kamu merantau ke kota. Tapi jangan lupakan ibu dan kampung halaman ya. Akhirnya Maling Kundang pun pergi ke kota. Maling Kundang bekerja keras selama merantau hingga menjadi seseorang yang sukses dan kaya raya. Hingga pada suatu hari, Maling Kundang kembali ke kampung halaman bersama dengan anak buahnya. Mendengar kedatangan Maling Kundang ke kampung halaman, ibu Maling Kundang pun sangat bahagia dan langsung menemui Maling Kundang. Malin, itukah kau anakku? Tuan, apakah itu ibumu? Kamu siapa? Aku ibumu, Malin. Bukan, kau bukan ibuku. Namun, ketika terjadi pertemuan di antara mereka, Maling Kundang justru mencemooh ibunya. Pada saat itu, Maling Kundang merasa malu dan melepaskan pelukan sang ibu hingga terjatuh. Di saat itu juga, Maling Kundang mengucapkan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati. Mendengar perkataan tersebut, sang ibu marah dan sedih karena tidak menyangka kalau anaknya berubah. Kemudian ibu Maling Kundang mengutuk Maling Kundang menjadi batu. Kukutuk kau jadi batu, Maling Kundang. Begitulah akhir kisah dari Maling Kundang, sang anak durhaka dari Padang, Sumatera Barat. Nasihat untuk kita semua, janganlah kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan kita.
Pada zaman dahulu, di sebuah dusun hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan ketiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Diang, seorang wanita. Sementara dua orang yang lain adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utuh dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya, Mak Minah harus selalu bekerja. Pekerjaan Mak Minah adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Ketiga anak Mak Minah sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Mak Minah. Ketiganya kerap membantah perintah dari ibunya. Mereka hanya suka bermain-main, bahkan hingga larut malam. Mak Minah sering merasa sedih dengan kelakuan anak-anaknya. Ia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau membantu dan menghormati orang tuanya. Pada keesokan harinya, dengan hati yang sedih, Mak Minah pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali, layaknya seekor kerang. Batu belah, batu petangkup, tangkuplah aku, makanlah aku. Anak-anakku tak sayang aku lagi. Batu betangkup pun kemudian menelan tubuh Mak Minah, hingga yang tertinggal dari tubuh Mak Minah hanya sebagian rambutnya saja. Menjelang sore hari, ketiga anak Mak Minah mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai ibu mereka. Akan tetapi, karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya hanya makan lalu bermain-main kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Minah mulai kebingungan dan merasa lapar. Sampai malam, mereka kebingungan mencari emaknya. Barulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan ujung rambut Mak Minah yang terurai ditelan batu betangkup. Wahai batu petangkup, kami membutuhkan emak kami. Wahai batu petangkup, tolong keluarkan ibu kami dari perutmu. Kami janji akan menyayangi ibu kami. Akan tetapi, tangisan mereka sia-sia. Ibu mereka tidak dapat kembali lagi. Begitulah akhir dari kisah Batu Belah Batu Betangkup yang berasal cerita rakyat Melayu yang memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya agar bisa bersikap baik terhadap orang tua, rajin membantu, menyayangi, dan tidak membantah perintah kedua orang tua. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati.
merdu didengar, indah dipandang. Awaslah umpan di air tenang, merdu didengar, indah dipandang. Awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Alkisah. Hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Bawang Putih pun hanya hidup berdua dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru, ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Dan mereka bersikap sangat manis kepada Bawang Putih. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari ada salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai. Ibu, selendangku dihanyutkan Bawang Putih. Bawang Putih, cari selendang itu sampai ketemu. Akhirnya Bawang Putih pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh seorang nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu dan kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Rupanya selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu nenek itu memberikan selendang tersebut dan memberi hadiah sebuah labu kepada Bawang Putih. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan ia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu Bawang Putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Berikan padaku, di mana kamu mendapatkannya? Bukan hanya merampasnya, ibu tiri juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu.
mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak Ibu Tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa labu yang lebih besar. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek. Dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah pun diberi hadiah labu. Ia pun segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir, wah, pasti emas di dalamnya cukup banyak. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dan mereka pun berlari ketakutan. Pesan dari cerita ini adalah bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cerita ini juga mengajari anak-anak untuk tidak bermalas-malasan dan berusaha menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Selain itu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain.
Di sebuah kerajaan di Aceh, hiduplah seorang pemuda bernama Banta Berensyah. Ia adalah anak seorang petani miskin, tetapi ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, dan memiliki hati yang baik. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Banta Berensyah selalu berusaha membantu orang lain dan tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Suatu hari, Banta Berensyah mendengar kabar bahwa putri raja, Putri Sri, sedang sakit parah. Tidak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkannya. Raja pun mengumumkan bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya akan diberi hadiah besar. Banta Berensyah merasa terpanggil untuk mencoba membantu. Ia pun pergi ke istana dengan tekad bulat. Sesampainya di istana, ia disambut oleh para penjaga yang ragu-ragu melihat penampilannya yang berpakaian sederhana. Namun, Banta Berensyah meyakinkan mereka bahwa ia memiliki niat tulus untuk membantu sang putri. Raja pun memanggil Banta Berensyah ke hadapannya. Wahai pemuda, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan putriku, wahai pemuda? Yang mulia, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tetapi aku akan mencoba. Baiklah jika begitu. Raja pun mengizinkan Banta Berensyah untuk melihat kondisi Putri Sri. Saat melihat sang putri, Banta Berensyah merasa sedih. Putri Sri terlihat sangat lemah dan pucat. Ia pun memeriksa kondisi sang putri dengan cermat. Setelah beberapa saat, Banta Berensyah menyadari bahwa penyakit sang putri disebabkan oleh racun. Banta Berensyah pun meminta izin kepada raja untuk mencari obat di hutan. Raja setuju dan memberikan waktu 3 hari kepada Banta Berensyah untuk menemukan obat tersebut. Dengan tekad yang kuat, Banta Berensyah pun pergi ke hutan. Di hutan, Banta Berensyah bertemu dengan seorang tua bijaksana dan bertanya tentang obat penawar dari racun tersebut. Assalamualaikum Pak Tua. Waalaikumsalam anak muda. Apakah Anda tahu letak tumbuhan obat penawar racun? Obat tersebut adalah bunga langka yang hanya tumbuh di puncak gunung yang tinggi. Bunga itu disebut bunga kehidupan dan hanya bisa didapat oleh orang yang tulus dan berani. Banta Berensyah pun memulai perjalanan yang sulit menuju puncak gunung. Ia harus melewati berbagai rintangan, termasuk jurang yang dalam, hutan yang gelap, dan binatang buas. Namun, Banta Berensyah tidak menyerah. Ia terus berjalan dengan tekad yang kuat. Setelah berhari-hari berjalan, Banta Berensyah akhirnya sampai di puncak gunung. Di sana, ia melihat bunga kehidupan yang indah dan berkilauan. Dengan hati-hati, ia memetik bunga itu dan segera kembali ke istana. Sesampainya di istana, Banta Berensyah langsung memberikan bunga kehidupan kepada Putri Sri. Setelah meminum ramuan dari bunga itu, Putri Sri pun sembuh total. Raja dan seluruh istana merasa sangat bahagia dan bersyukur. Raja pun menepati janjinya. Ia memberikan hadiah besar kepada Banta Berensyah, mengangkat Banta Berensyah sebagai penasihat kerajaan.
Cerita ini pun menjadi contoh bagi seluruh rakyat tentang pentingnya ketulusan, keberanian, dan kebaikan hati. Pada zaman dahulu kala, di waktu yang sangat lampau, di dataran tinggi Provinsi Kalimantan Barat, terdapat sebuah bukit yang terletak jauh dari pemukiman penduduk dengan banyak penghuni. Di sana hiduplah seorang perempuan tua dengan kehidupan yang sangat miskin. Di dalam hidupnya, perempuan tua tersebut ditemani oleh putri sematawayangnya yang sangat dia sayangi bernama Darmi. Semenjak ditinggal pergi oleh sang suaminya, kehidupan ibu dan Darmi pun menjadi begitu sulit. Namun, ibu tersebut mampu merawat Darmi dengan sangat baik. Ibu itu bekerja di sawah dan juga di ladang milik orang lain, menjadi buruh untuk mencari kebutuhan hidup. Dan Darmi pun tumbuh menjadi gadis dengan paras rupa yang sangat cantik. Namun,
Di balik kecantikan paras dan rupanya, sifat dan hatinya tidak mampu menyamai kecantikannya. Antara hati dan perilaku sungguh teramat berbeda. Gadis itu jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja serta egois. Segala hal yang dia inginkan harus terwujud. Ibu seringkali mengajak Darmi untuk membantu bekerja di sawah ataupun di ladang. Tetapi Darmi selalu menolak ajakan dari ibu. Darmi, anakku, bagaimana jika kamu membantu ibu di ladang, nak? Tidak mungkin aku bekerja di ladang. Ibu tahu kan, kerja di ladang itu sangat kotor dan menjijikan. Nanti kuku-kuku yang cantik ini tidak cantik lagi hanya karena lumpur. Jadi kamu tidak mau membantu ibu, nak? Kasihan pada ibu. Pekerjaan di ladang itu hanya cocok untuk ibu. Aku tidak bisa bekerja di ladang. Sambil berlalu keluar, Darmi pun pergi meninggalkan ibunya. Namun sang ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya dan memastikan kemana Darmi akan pergi. Ternyata Darmi pergi ke pasar untuk menemui temannya. Ketika itu juga ibunya pun menghampiri Darmi dan menyatakan untuk berhati-hati selama berada di pasar. Namun Darmi terlihat malu mengakui ibunya di depan teman-temannya sambil berkata, Darmi, anakku. Siapa? Darmi, itu ibu kamu. Siapa kamu? Wanita tua memanggilku anak. Aku anak orang kaya. Ibuku sangat cantik. Cukup tunggu di rumah. sambil jatuh bersimpuh di tanah. Ibu tua tersebut mengeluarkan sebuah tangis yang selama ini tertahan seraya meminta pertolongan Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si anak durhaka. Seketika langit berubah gelap, angin berhembus kencang. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu tersebut. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya jahatnya pada ibunya. Ketika kakinya mulai berubah menjadi batu, Darmi pun semakin ketakutan. Ia memanggil-manggil ibunya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun itu semua sudah sia-sia. Darmi sudah berubah menjadi batu, dan anehnya dari dalam batu Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu.